Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Kita ulang. Kalau Ibu menanyakan kabar, jawabnya kelas prosa luar biasa. Ya. Jadi Ibu tanya satu kali lagi. Jawabnya nanti kelas prosa luar biasa. Ya. Bisa ya? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kelas prosa luar biasa. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Hari ini sudah masuk. Kemarin tidak masuk, sakit. Hadir, Bu, dia, Bu. Oh, hadir. Alhamdulillah kalau sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Riza, tolong dipimpin doa. Ya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Riza. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa masih ingat materi yang kemarin yang sudah Ibu ajarkan? Siapa yang masih ingat? Materi apa kemarin? Ingat, Bu. Ya, Pak Rati? Teks eksplanasi, Bu. Oh iya, teks eksplanasi. Apa yang dibahas kemarin teks eksplanasi? Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, pengertian dan ciri teks eksplanasi. Bagus, semuanya masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian sebutkan fenomena alam yang terjadi di sekitarmu. Apa saja? Coba sebutkan. Banjir, Bu. Ada apa lagi? Beliung, Bu. Beliung, ya bagus Rakna. Apalagi? Kebakaran hutan, Bu. Iya, ada kebakaran Gempa bumi, Bu. Iya, ada gempa bumi. Nah, itu fenomena alam ya. Untuk menjawab fenomena alam itu, mengapa dan bagaimananya, itulah maka materi ini akan Ibu berikan, yaitu struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pada kompetensi dasar kita hari ini, sebentar nak ya, Ibu tampilkan PowerPoint dulu. Apa sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, nah ini pelajaran kita hari ini mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian kompetensi dasar 3.10 yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran melalui model problem-based learning, peserta didik mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian, fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca dengan benar. Jadi ini ya yang kita akan capai dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini apa yang kalian temukan? Banjir, berbanjir, Bu. Oh iya, banjir. Terus apa lagi di sini? Kalian lihat apa di sini? Mobilnya terendam. Mobilnya terendam ya. Airnya banyak. Kenapa, Bu, bisa banjir, Bu? Nah, mengapa bisa banjir? Siapa yang bisa jawab? Selokannya mungkin nggak dibersihkan, banyak sampah. Oh iya, itu salah satu faktor ya, faktor selokannya. Kenapa faktor selokan itu? Nah, ini suka buang sampah sembarangan ini. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Riza, ya? Bu, Riza. Nah, Riza jangan lagi Riza, buang sampah itu pada tempatnya ya. Kita tidak menyadari bahwa dengan membuang sampah sembarangan itu kita akan menyebabkan banjir karena sampah itu bisa menyumbat selokan-selokan dan saluran-saluran air. Nah, kalau itu dari faktor sosial, sekarang siapa bisa? Dari faktor alamnya bagaimana? Hujan terus ya, Bu ya? Iya, banyak hujan, musim hujan. Daya tampungnya, Bu, nggak cukup, jadi meluap, Bu. Iya, benar. Nah, itu karena faktor alam, itu juga karena faktor hujan yang terus-menerus, jadi
penampungan air kita, saluran air kita itu sudah tidak bisa lagi menampung, jadi meluap akhirnya ke pemukiman warga. Nah, dari pemaparan atau jawaban dari faktor penyebab banjir itu, kalau dalam teks struktur eksplanasi itu dinamakan apa? Bu, rangkaian peristiwa, Bu. Iya, rangkaian peristiwa. Nah, sebelum rangkaian peristiwa ini, kita akan membuat atau menentukan, oh ini fenomena alam yang akan kita buat ini tentang banjir, tentang gempa bumi, tentang kebakaran. Nah, kalau dalam struktur teks eksplanasi itu masuk ke struktur apa namanya? Identitas, Bu. Identitas fenomena. Iya, benar Rati. Bagus jawabannya. Itu termasuk dalam identitas fenomena. Nah, struktur yang ketiga itu biasanya berisi komentar atau penilaian. Siapa yang tahu? Struktur yang ketiga apa? Saya lagi, Bu. Ulasan, Bu. Ulasan, Bu. Saya lagi, Bu. Oh, iya, benar nah. Itu Ini saya, Bu. struktur yang ketiga ulasan. Nah, ini ya, jadi struktur teks eksplanasi itu, coba Rati bacakan ini. Struktur teks eksplanasi yang pertama, identifikasi fenomena. 2, rangkaian peristiwa. 3, ulasan. Ya, terima kasih Rati. Sekarang kita sudah berbicara tentang struktur teks eksplanasi. Sekarang materi kita selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Siapa yang tahu apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Konjungsi kausalitas dan kronologis, Bu, ya. nah, ada konjungsi kausalitas dan kronologis. Siapa yang tahu apa itu konjungsi kausalitas dan kronologis? Saya, Bu. Oh, Ratna ya, silakan Ratna. Kronologis itu urutan waktu, Bu, atau urutan kejadian. Ya, kausalitas? Iya, Bu. Sebab akibat, Bu. Iya, kausalitas itu menyatakan hubungan sebab akibat. Dua lagi unsur kebahasaan teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Ada kata Ada bendanya, apa? Bu. Iya, ada kata benda dan kata. Teknis, Bu. Teknis. Iya, kata benda dan kata teknis. Nah, ini unsur kebahasaan teks eksplanasi. Coba Widiana bacainnya, Nak. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis, kata benda, kata teknis. Kata teknis adalah istilah-istilah pada bidang tertentu. Nah, terima kasih Widiana. Nah, sekarang kita sudah membicarakan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Lanjut. Lanjut. Kalau tidak ada, hebat-hebat anak ibu ini, semuanya sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita mengerjakan tugas kelompok. Itu kelompok kemarin sudah Ibu share di WA grup kalian, pasti kalian sudah bacanya, tapi Ibu ingatkan lagi, ini nama kelompok-kelompoknya. Kita terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada Rati, Ratna, dan Rini. Yang kedua ada Riza, Sugiyartini, dan Susanti. Yang ketiga Susetiorini, Wahyu, dan Widiana. Nah, ini yang akan kalian kerjakan. Di sini Ibu sudah tuliskan contoh teks eksplanasi. Ini ya. Contoh teks eksplanasi. Kemudian ini yang akan kalian kerjakan. Yang pertama itu diskusikan struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua, presentasikan hasil diskusi sesuai urutan kelompok yang telah dibentuk. Yang ketiga, kelompok lain memberikan tanggapan. Sudah mengerti anak-anak? Ya, Bu. Sekarang bergabung dengan kelompoknya, kerjakan, diskusikan teks eksplanasi ini yang berjudul banjir. Nanti kita akan presentasikan. Silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya. Gimana kelompok 1? Ada kendala tidak mengerjakan diskusinya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kelompok 2, 3? Tidak, Bu. Semangat, Bu, kami, Bu. Ya, silakan Nak kerjakan. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya kita ini diskusinya. Sekarang kita presentasikan. Dimulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1.
Saya Bu ya. Ya, silakan Rati. Baiklah Bu. Menurut pengamatan kelompok kami terhadap teks eksplanasi yang Ibu tampilkan itu, yang pertama struktur teksnya, ada identitas fenomenanya ada pada paragraf pertama Bu. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Keempat itu termasuk ulasan. Unsur kebahasaannya, konjungsi kausalitas yang kami temukan ada kata sehingga dan akibat. Konjungsi kronologis ada kata saat. Kata benda merujuk peristiwa sungai, danau, banjir. Kata teknis yang kami temukan Bu ada kata drainase. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, bagus sekali kelompok 1 hasil diskusi kalian. Bagaimana dengan kelompok yang lain, kelompok 2? Ya Bu, kami kelompok 2 ingin menambahi dari kelompok 1 tadi Bu. Ya, silakan. Nah, pada kata teknis, selain kata drainase, juga ada kata sedimentasi dan erosi Bu. Ya, itu yang tepat ya. Kelompok 3 bagaimana? Sama Bu dengan kelompok 2 Bu. Sama? Baiklah, kalau begitu ini Ibu tampilkan jawabannya, Nak. Nah, ini jadi paragraf 1 benar tadi. Ini berisi tentang identitas fenomena. Paragraf 2 dan 3 itu rangkaian peristiwa, dan paragraf keempat itu berisi ulasan. Nah, ini merupakan unsur kebahasaannya ya. Coba Sugiyarti baca ini unsur kebahasaan yang sudah kita temukan di dalam diskusi tadi dari fenomena banjir. Ini ya, Bu, Sugiyarti. Ya, baca Nak. unsur kebahasaan itu ada konjungsi kausalitas, contohnya sehingga, ada kata teknis, contohnya erosi. Iya, terima kasih Sugiyarti. Cukup anak-anak diskusi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah aktif dalam diskusi. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba Susanti simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, ada Bu. Ya, simpulkan pelajaran kita hari ini Susanti. Dari pengertiannya Bu ya, jadi teks eksplanasi yaitu teks yang berisi mengenai urutan peristiwa atau kejadian Bu. Ya, terus bagaimana dengan strukturnya? Widiana, struktur teks eksplanasi tadi apa saja? Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari identitas fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan, Bu. Ya, benar Widiana. Nah, kemudian apa saja unsur kebahasaan teks eksplanasi? Coba Rati. Ya Bu, unsur kebahasaan teks eksplanasi itu ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, ada kata benda dan kata teknis Bu. Ya, ini ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Unsur kebahasaan teks eksplanasi itu ada 4. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini. Oh ya anak-anak, Ibu sudah mengirimkan tugas untuk kalian. Ketika kalian diskusi tadi Ibu kirimkan tugas ke WA grup kalian. Nanti bisa kalian cek. Tugas itu diselesaikan hari ini. Ibu tunggu sampai malam pokoknya. Harus selesai hari ini. Dan untuk pelajaran kita, Bu, sinyal di daerah kami itu susah Bu kalau malam. Gimana Bu? Kalau besok pagi bisa nggak Bu? Ya ini kan masih sempat nih. Ya, kalau bisa setelah ini dikerjakan langsung kirim. Siap Bu. Nah, jadi itu ya. Dan untuk pelajaran kita minggu depan itu kita akan menulis teks eksplanasi. Nah, kalian bisa mencari referensi dulu. Bisa ke perpustakaan atau bisa dengan internet. Nanti kita kerjakan tugasnya di sekolah. Ya, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Bu, tugasnya individu atau kelompok Bu? Individu. Tadi kan kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, Ibu akhiri saja ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri, coba dipimpin doa dulu. Coba yang memimpin doa, Rati ya yang memimpin doa ya. Ya Bu, doa mulai. Amin. Selesai Bu. Ya, terima kasih Rati.
Baiklah, Ibu tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.